Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Kembali lagi bersama Ibu di pembelajaran tematik tema 3, subtema 1, pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 kali ini, kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS dan SPDP. Yuk kita simak bersama-sama. Dalam pelajaran IPS kali ini, kita akan membahas tentang ciri-ciri sumber daya alam. Nah, untuk mengingatkan, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Keberadaan sumber daya alam yang berasal dari tumbuhan dapat digunakan oleh manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, jenis tanaman yang berbeda mempunyai tempat yang berbeda untuk tumbuh. Artinya, setiap tanaman memiliki syarat tumbuh berbeda-beda. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tumbuhan yang hidup di sekitar wilayah tersebut. Tanaman tumbuh dipengaruhi oleh bentuk muka bumi atau topografi, iklim, air, dan lapisan tanah. Ada yang dapat tumbuh di dataran rendah dan ada yang dapat tumbuh di dataran tinggi. Ada yang memerlukan curah hujan yang tinggi dan ada yang memerlukan curah hujan yang rendah. Serta ada yang memerlukan suhu panas dan ada yang memerlukan suhu dingin. Berikut ini adalah perbedaan tumbuhan yang hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Tumbuhan yang berada di dataran tinggi memerlukan suhu yang dingin, sedangkan tumbuhan yang berada di dataran rendah memerlukan suhu yang panas. Kemudian, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi memiliki ukuran batang yang lebih kecil dibandingkan tumbuhan yang hidup di dataran rendah. Lalu, tumbuhan yang hidup di dataran tinggi membutuhkan kelembaban yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan di dataran rendah. Nah, melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia dapat membudidayakan beberapa jenis tumbuhan di luar habitat aslinya. Nah, berikut ini adalah contoh tanaman yang hidup di daerah dataran rendah, yaitu padi, kelapa, dan jagung. Lalu, contoh tanaman yang hidup di daerah dataran tinggi yaitu teh, kopi, dan apel. Setelah kita membahas muatan pelajaran IPS, di pembelajaran 5, kita akan membahas materi tentang SPDP, yaitu apresiasi karya seni kolase. Apresiasi seni kolase merupakan suatu bentuk pengakuan, penghargaan, atau penilaian untuk sebuah karya seni kolase yang dapat dinikmati dengan melihat dan merasakannya. Memberikan apresiasi karya seni kolase dapat dilakukan dengan cara memberikan pendapat terhadap karya tersebut, menunjukkan bagian yang menarik, dan memberikan saran agar karya tersebut lebih baik lagi. Nah, perhatikan gambar karya seni kolase berikut ini. Bagaimana pendapatmu tentang karya seni kolase tersebut? Apa yang menarik dari kolase tersebut? Lalu, apa saran agar karya tersebut lebih baik lagi? Nah, diskusikanlah bersama orang tua kamu tentang mengapresiasi karya seni kolase. Jadi, pada pembelajaran 5, kalian sudah mempelajari materi tentang karakteristik sumber daya alam berdasarkan daerahnya dan caranya mengapresiasi karya seni kolase. Nah, berikutnya kita akan membahas pembelajaran 6. Masih di tema 3 dan subtema 1, kali ini kita membahas pembelajaran 6. Ada 2 muatan pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN.
Dalam pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan membahas tentang praktek wawancara. Nah, wawancara itu bertujuan untuk memperoleh informasi tentang suatu hal yang belum kita ketahui. Wawancara dapat kita lakukan untuk memperluas pengetahuan kita tentang suatu hal. Nah, ayo ingat kembali materi tentang wawancara pada pembelajaran sebelumnya. Apa saja yang harus dilakukan sebelum melakukan wawancara? Kemudian, cara membuat pertanyaan yang baik itu seperti apa ya? Lalu, langkah-langkah wawancara dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Jadi mari kita ingat kembali materi sebelumnya di pembelajaran yang lalu. Nah, setelah mengingat-ingat kembali tentang materi wawancara pada pembelajaran sebelumnya, kemudian kita lanjutkan kali ini dengan materi pelajaran PPKN. Nah, materi pelajaran PPKN kali ini kita akan membahas hak dan kewajiban terhadap tanaman. Nah, seperti yang kita ketahui, hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan setelah melakukan kewajiban. Lalu kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Kita memiliki hak dan kewajiban dalam menanam dan merawat tanaman. Hak kita adalah mendapatkan manfaat dari menanam tumbuhan. Misalnya, oksigen yang dihasilkan tumbuhan dan makanan yang berasal dari tumbuhan. Itu adalah hak kita. Lalu, kewajiban kita adalah merawat tumbuhan tersebut dengan teratur agar dapat tumbuh dengan baik. Nah, kira-kira apakah kalian sudah mematuhi jadwal merawat tanaman dengan teratur? Nah, tumbuhan yang kita tanam akan dapat memenuhi hak kita bila kita melakukan kewajiban kita dengan baik. Nah, sikap peduli dan bertanggung jawab sangat diperlukan dalam merawat tanaman yang kita tanam. Maka, kita harus merawat tanaman kita, lalu kita akan mendapatkan hak kita, yaitu memperoleh makanan yang berasal dari tumbuhan tersebut. Demikianlah penjelasan materi kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa dicatat jika ada hal-hal yang penting. Nah, untuk diingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu peduli terhadap lingkungan. Nah, jika kita tidak mulai dari diri kita, siapa lagi yang akan memulai? Jadi, Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.